Kembali lagi di Closing Bell dalam segmen Invest Time Week. Seperti tadi saya ingatkan kembali untuk Anda para pembaca dan juga pemirsa CNBC Indonesia, jangan lewatkan BNI Invest Time Week hingga 11 April 2021. Dan tentunya Anda bisa mendapatkan atau berkesempatan mendapatkan hadiah totalnya puluhan juta rupiah dengan cara scan QR Code yang ada di layar Anda, di mana Sobat Cuan bisa scan sekarang untuk mendapatkan hadiah menarik yaitu adalah BNI Tap Cash ya. Nilainya Rp500.000 untuk 10 pemenang. Tidak hanya itu, Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan grand prize nilai Rp1 juta di akhir pekan. Oh ya, jangan lupa untuk terus simak Instagramnya @CNBC Indonesia karena nama pemenang akan diumumkan besok pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, itu juga untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih detail terkait mengenai produk dari BNI dan keuntungan apa saja yang bisa Anda dapatkan. Anda juga bisa scan QR Code berikut ini. Karena di dalamnya ada banyak sekali produk-produk unggulan lainnya dan khususnya juga untuk BNI Gria, suku bunga ringan dan tetap mulai dari 4,75% per tahun. Sangat menarik ya. Kita lanjutkan kembali diskusi bersama dengan General Manager Marketing Agung Sedayu Group PIK 2 Lucia Adit Jakra. Bu Lucia, kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita. Tadi kita berhenti di kemudahan memiliki rumah, mengajukan KPR di tengah masa pandemi COVID-19 begitu ya. Apa-apa saja sih mungkin yang harus lebih ditekankan Ibu terkait mengenai kemudahan membeli atau memiliki rumah dan juga mengajukan KPR? Mungkin dari sisi si pembelinya begitu ya, atau mungkin milenialnya ada nggak sih yang harus mungkin dipersiapkan begitu ya agar lolos screening dan lain-lain? Seperti apa nih Bu Lucia? Sebenarnya kalau misalnya sudah pilih bank yang penting, selain pilih developer ya pilih banknya tentunya, yang bank yang punya track record yang baik gitu. Contohnya ya salah satunya ya BNI Gria ini ya. Kita bisa customer milenial bisa, mengajukan pakai program instant approval melalui BNI, prosesnya nggak pakai ribet, terus syarat-syaratnya jelas gitu, cocok banget untuk milenial. Jadi gampang banget. Jadi kita punya customer juga customer PIK 2, terus terang sudah banyak yang disetujui program KPR-nya melalui instant approval ini gitu. Oke, jadi pengajuannya bisa melalui instant approval dari BNI ya. Ini salah satu juga yang disediakan begitu ya oleh BNI ya. Nah, kalau dilihat dari kemudahan membeli properti lewat bank yang bekerjasama dengan pengembang seperti BNI, apa sih Bu? Artinya adalah kalau kita memang join membeli atau memiliki properti lewat bank begitu, seperti fasilitas yang disediakan oleh BNI. BNI itu banyak menyiapkan berbagai kemudahan ya, dalam bentuk bisa fleksibilitas cara pembayaran. Jadi ketika kita mau KPR, kita tinggal mendiskusikan kira-kira kantongnya siap berapa sih gitu kan. Jadi mereka punya term-term, maksudnya program-program yang bisa menyesuaikan itu. Ada bebas angsuran pokok hingga 2 tahun, jadi cuma bayar bunganya. Terus suku bunganya juga relatif rendah dengan 4,75 fix 2 tahun. Nah, terus habis gitu pakai e-form yang gampang banget gitu, jadi nggak perlu repot-repot datang ke bank dan sebagainya gitu, semua sudah disiapkan gitu. Jadi bisa beli rumah dari rumah ya Bu ya? Iya, pastinya. Sekarang karena kondisi pandemi itu baik pengembang maupun bank itu menciptakan banyak kemudahan-kemudahan supaya customer itu bisa gampang untuk bertransaksi. Mau dari rumah bisa lihat show unit virtual, bisa browsing-browsing, bisa feel gimana rasanya punya rumah ini gitu dengan show unit virtual, dan sekaligus program pengajuan KPR-nya pun bisa pakai digital e-form gitu. Oke, ini udah paling gampang dan ini yang paling millennial friendly yang nggak mau ribet ya Bu ya. Dan siapapun juga friendly sebenarnya dengan berbagai macam metode ini ya Bu. Tapi kalau kita coba lihat ke mekanisme strategi gitu ya, khususnya misalnya mengatur keuangan nih Bu untuk cicilan, apalagi baru rumah pertama nih. Apa sih yang harus mungkin dilakukan atau dimiliki begitu ya pengetahuannya bagi teman-teman yang baru mau punya first house atau first home gitu ya, rumah-rumah pertama. Dari sisi strategi mengatur keuangannya nih Bu Lucia? Jadi gini, kalau milenial itu kan banyak sekali sebenarnya alokasi dana, mereka tuh alokasi dananya dipakai buat mungkin jalan-jalan, terus belanja online, terus habis gitu banyak sekali, maksudnya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa ditunda atau dikurangin gitu ya. Karena kan memang itu lifestyle ya, terkait dengan lifestyle kita susah ngomong gitu. Cuma maksudnya kayak sekarang kondisi pandemi sebenarnya itu
adalah waktu yang gampang sekali, maksudnya waktu yang cocok banget untuk beli rumah. Kenapa demikian? Alokasi dana yang tadinya buat jalan-jalan yang mungkin belum bisa dipakai selama pandemi, ya buat cicil rumah gitu, daripada dipakai buat hedon, buat kan nggak mungkin juga kan mau belanja online atau mau jalan-jalan ke luar negeri kan situasinya belum memungkinkan. Jadi lebih baik ya kita buat cicilan rumah gitu, jauh lebih bermanfaat. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak mulai punya rumah sekarang, mau sampai kapan lagi? Kita tunggu gaji kita naik atau misalnya tunggu ada pendapatan sampingan dan sebagainya. Nanti harga properti itu udah nggak kekejar sama gaji gitu. Karena properti itu satu-satunya investasi yang sampai saat ini terbukti tidak pernah turun gitu. Oke, Gitu. benar Jadi sih kalau ya. misalnya apalagi sekarang itu di mana semua stockholder properti, baik dari pemerintah, dari bank, dari developer, semuanya kasih banyak stimulus dan kemudahan untuk beli rumah. Jadi kita harus manfaatkan. Kita harus belanja propertinya sekarang gitu. Sekarang Gitu dan sih. jangan tunda lagi gitu ya, apalagi banyak fasilitas yang Jangan menarik tunda juga lagi. diberikan oleh perbankan Betul. begitu ya, stimulus dari pemerintah, fasilitas juga dipermudah juga dari perbankan ya untuk bisa mendapatkan pemilikan rumah. Nah, sebenarnya kalau kita bicara proyeksi nih Bu Lucia, untuk target penjualan Ya. rumah di tahun 2021 sendiri tuh seperti apa sih? Apakah akan cukup positif, akan lebih banyak peningkatan compare 2020 begitu ya, karena terlihat bahwa demand juga sudah mulai tumbuh, seperti apa nih Bu Lucia? Jadi meskipun terjadi penurunan dan low season di sektor properti nasional di tahun kemarin, kita tuh sangat bersyukur sekali kalau peak 2 di tahun 2021 dan awal tahun 2000 di tahun 2020 dan awal tahun 2021 ini masih melampaui target ya. Penjualan rumah dengan harga 1 sampai 2 M bahkan meningkat 12,5% dibanding 2019 sebelum pandemi. Prediksi kami pasar properti di 2021 ini dengan berbagai stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah, perbankan, serta usaha-usaha yang dilakukan pengembang akan naik sekitar 10-15%. Jadi kita harapkan ketika pandemi mereda, vaksin kita sudah merata, pasar properti dapat naik karena potensi permintaan yang tertunda di tahun-tahun kemarin tuh masih sangat besar gitu. Berarti sangat besar dan sangat optimis ya. Nah, seperti apa sih mungkin sedikit ya Bu ya ini tips-tipsnya deh sedikit nih buat teman-teman yang saat ini menyaksikan nih diskusi kita begitu ya, untuk tidak menunda lagi untuk memiliki hunian di tahun 2021 ini nih Bu Lucia. Ya tadi seperti saya katakan sebelumnya, saat ini adalah saat yang tepat untuk belanja properti karena segala kemudahan yang diberikannya. Jadi jangan tunda lagi. Kalau masih mikir gaji belum cukuplah atau enggak pendapatan sampingan belum ada atau bisnis masih maksudnya takut masalah kekhawatiran masalah pandemi dan sebagainya, itu singkirkan dulu. Pasti ada jalan untuk itu. Karena kenapa? Karena program-program yang diberikan oleh bank seperti BNI aja punya banyak banget programnya gitu. Terus pengembang juga memberikan banyak kemudahan. Nah, itu kita harus manfaatkan saat ini gitu. Jadi daripada nanti harga properti keburu naik, mendingan kita beli sekarang. Itu dia, note sekali ya. Apalagi sudah banyak stimulus dari pemerintah, kemudahan dari perbankan, kemudahan dari pengembang, harus tunggu apa lagi begitu ya untuk bisa memiliki hunian saat ini. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang dan sudah ngobrol-ngobrol Ibu Luciadi Cakra, General Manager Marketing Agung Sedayu Group. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.